Dan seperti ini lokasi kotak budidaya saya. Itu ada satu. Nah, ini saya tutupi dengan rumput hijau. Ini juga. Dan itu juga. Di sana juga ada sekitar 27 kotak di sini. Itu juga ada tutup merah itu. Dan di sana juga ada. Kenapa saya buat seperti di alam liar? Karena di sini itu vegetasi alam kurang memadai ya. Ini kebun saya, kebun rumput dan kebun kaliandra. Ini semua kaliandra, sampai di bawah sana itu semua kaliandra. Nah, inilah fungsinya kenapa saya tanam pohon kaliandra, karena di sini itu selain kaliandra tidak ada lagi vegetasi untuk lebah, karena ini musim hujan dan nunggu musim kemarau ada vegetasi. Ini sebenarnya bisa berbunga ya, ini menghasilkan nektar, contohnya seperti itu. Ada bunga putih ini. Dan karena musimnya sekarang itu nggak nentu, hujan terus di sini, makanya saya taruh di alam seperti ini ya. Dulu pernah saya gagal karena saya taruh di dekat rumah, karena rumah tempat saya itu sangat padat dan tidak ada cadangan sumber pakan, makanya selalu gagal untuk taruh kotak budidaya. Nah, ini mungkin jadi salah satu penyebab saya, atau dengan kotak saya ini saya taruh di alam seperti ini, kemungkinan besar panennya itu 90% berhasil. Nah, ini seperti ini lokasi dan tempat ini. Ini apa itu, kebun. Di sini itu kebanyakan orang itu kalau tempatnya miring kayak seperti ini ditanami rumput sama pohon kaliandra. Ini sebagian ada yang berbunga seperti itu teman-teman, sudah ada yang bermekaran. Karena pohon kaliandra ini tumbuh kembangnya itu sangat lama, jadi cocok untuk vegetasi untuk lebah. Tidak seperti bunga-bunga yang lain. Kalau di gunung ini ya yang saya omongkan, di musim hujan juga berbunga, ini tidak mengenal musim, apalagi musim kemarau. Ini semua merah semua. Nah, di sana itu semua pohon kaliandra. Itu milik tetangga yang di sana. Yang ini semua punya saya. Ini waktu menunjukkan pukul 5.47 teman-teman, dan sudah mulai gelap. Makanya di sini itu kalau untuk menghasilkan madu yang kualitasnya bagus itu nunggu kemarau. Dan kalau musim hujan ada cuman sedikit. Tidak kayak di tempat-tempat yang lain. Di sini itu mengandalkan vegetasi alam.
bukan vegetasi buatan seperti tanam bunga atau sejenisnya. Ini jam segini masih ada predator teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan. Ini bahaya sekali teman-teman. Nah, dan jam segini masih aktif ini teman-teman, lebahnya masih aktif. Ini salah satu penyebab lebah itu tidak betah di kotak budidaya teman-teman. Tawon ini menyebabkan koloni itu merasa terganggu, makanya tawon ini bisa membuat koloni itu menyusut, karena makanan dari tawon ini adalah salah satunya lebah ini teman-teman. Nah, ada satu yang kena, dibawa ke sana tuh. Ini terlihat lebahnya merasa terganggu, makanya penjaga keluar semua ini teman-teman. Seperti ini. Saya menggunakan kotak dari triplek teman-teman, karena di sini itu kayunya sangat susah untuk membuat kotak. Beli pun susah, di sini jauh dari kota teman-teman. Dan saya menggunakan triplek. Ini tripleknya ukuran 3 mili. Ya mungkin untuk masa pakainya cukup pendek ya, sekitar 3 bulan 4 bulan, dan sampai 7 bulanan ini sudah mulai hitam-hitam seperti itu teman-teman. Ini kotaknya ini sekitar 6 bulan teman-teman, dan mulai ada yang hitam-hitam itu. Dan seperti itu alasan saya untuk memakai triplek. Dan untuk kalian yang mau budidaya lebah, usahakan jangan pakai triplek ya. Meskipun triplek ini sangat disukai lebah, tapi untuk masa pakai waktunya itu sangat pendek sekali. Tidak seperti kayu-kayu yang lain. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Dan cukup sekian, sampai jumpa teman-teman.